Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan kasus 1 page 6, di mana terdapat remaja berusia 18 tahun dengan keluhan utama demam. Untuk riwayat penyakit sekarang, demam sejak 3 hari, lalu terdapat ruam merah yang berubah menjadi bintil, lalu berubah menjadi lenting yang berisi cairan, lalu berubah menjadi lenting yang berisi cairan putih. Selanjutnya, lenting tersebut mengering sehingga membentuk keropeng. Nah, ruam merah tersebut dimulai dari muka lalu tersebar ke badan dan ekstremitas. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat penyakit sosial tidak ada, dan riwayat minum obat tidak ada. Dari keluhan pasien tersebut, saya mendapatkan hipotesis yaitu rubella, campak, varicella, dan DHF. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik didapatkan lesi papula, lalu berubah menjadi vesikel, lalu berubah menjadi pustula, dan menjadi krusta. Selanjutnya pada kasus tidak disebutkan untuk pemeriksaan penunjang, maka dari pemeriksaan fisik tersebut saya dapat mendiagnosis pasien menderita penyakit varicella. Lalu mengapa bukan rubella? Karena pada rubella ruam merah tidak menimbulkan vesikel atau krusta. Lalu mengapa bukan campak? Karena tidak ditemukan tanda khas campak, yaitu bercak koplik di mukosa bukal dan konjungtivitis. Lalu mengapa bukan DHF? Karena pada DHF ruam bukan merupakan vesikel dan tidak ada tanda pendarahan masif atau uji turniket positif. Untuk mendiagnosis lebih lanjut dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang. Di sini saya hanya menambahkan di mana terdapat pemeriksaan penunjang yaitu PCR. Nah, untuk PCR sendiri dia itu digunakan dengan cara mendeteksi DNA dari virus varicella zoster tersebut yang diambil dari cairan vesikel atau darah. Selanjutnya ada uji serologi, di mana uji serologi ini bertujuan untuk mendeteksi respon imun tubuh terhadap virus varicella zoster, di mana pada IgM antivirus varicella zoster itu merupakan tanda infeksi akut atau baru. Lalu apabila ditemukan IgG antivirus varicella zoster, maka menunjukkan infeksi tersebut lampau atau imunitas, atau sudah terbentuk imunitas. Bisa terjadi karena vaksin atau pernah terinfeksi sebelumnya. Selanjutnya pemeriksaan Zhang, di mana ini merupakan pemeriksaan histopatologi dengan cara cairan vesikel diambil lalu lesi sedikit dikerok pada dasar-dasarnya dan diwarnai dengan pewarnaan Giemsa atau Wright. Lalu hasil yang khasnya itu terdapat multinucleated giant cell. Nah, selanjutnya karena tadi pasien didiagnosis varicella, maka saya akan menjelaskan patofisiologi dari varicella, di mana varicella ini merupakan infeksi akut pada kulit dan mukosa yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ciri khas pada penyakit ini terdapat pada vesikel yang berada di daerah sentral tubuh, lalu menyebar ke bagian perifer. Selanjutnya, beberapa orang yang memiliki faktor resiko terkena virus varicella ini yaitu anak-anak berusia 8-18 tahun yang belum memiliki sistem imun yang cukup kuat terhadap virus ini, lalu seseorang yang belum pernah divaksin, lalu seseorang dengan gangguan imun, dan ibu hamil. Virus varicella zoster termasuk virus DNA dari famili human herpesvirus, di mana apabila seseorang pertama kali terinfeksi virus varicella ini akan mengalami penyakit varicella atau chickenpox atau cacar air. Sedangkan bagi seseorang yang sudah pernah terkena 2 kali atau terjadi reaktivasi dari virus tersebut, maka akan terkena penyakit herpes zoster atau shingles atau cacar api. Selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari varicella, di mana virus ini akan mulai menyebar dari droplet yang berisi virus yang akan terhirup masuk ke dalam saluran respirasi, atau bisa juga karena terjadi kontak langsung dengan penderita varicella. Kemudian, virus tersebut akan masuk ke dalam mukosa epitel di traktus respiratorius pada individu sehat dan menginfeksi sel limfosit T CD4+ di dalamnya.
Kemudian, virus tersebut bereplikasi dengan masa inkubasi selama 2 minggu tanpa menimbulkan gejala. Setelah itu, virus varicella dibawa oleh sel T masuk ke dalam sirkulasi darah dan dibawa ke KGB. Lalu menyebabkan peningkatan jumlah virus di dalam darah yang disebut viremia primer yang muncul 4-6 hari setelah terpapar oleh virus. Selanjutnya, sel T yang berada di dalam darah akan membawa virus ini pada sistem retikuloendotelial, yaitu hepar, limfa, dan saraf, spesifiknya pada ganglion sensoris. Lalu virus ini terus bereplikasi tetapi belum menimbulkan gejala. Sebab replikasi virus ini masih dapat ditekan oleh respon imun innate atau masih asimptomatik. Selanjutnya, setelah 10-14 hari sejak paparan pertama, kecepatan replikasi virus mengalahkan respon imun, di mana sel T dikalahkan dengan virus varicella tersebut, sehingga terjadi viremia sekunder, di mana virus tersebar lebih luas ke kulit dan organ lain sehingga menimbulkan gejala prodromal, yaitu demam, malaise, dan nyeri kepala, serta diikuti oleh ruam khas varicella. Selanjutnya, virus varicella akan terlepas dari sel T dan menginfeksi sel keratinosit pada epidermis dan mulai membentuk makula atau lesi kulit bintik merah yang datar dan gatal. Lalu makula menjadi menonjol dan berkembang menjadi papula di permukaan kulit. Selanjutnya, dalam 12-24 jam, makula dan papula akan berubah menjadi vesikel yang disebabkan oleh pembengkakan sel keratinosit dan lesi sel. Vesikel tahap awal berdinding tipis dan dikelilingi oleh area kemerahan. Dalam 2-4 hari, vesikel akan berubah menjadi pustula yang berisikan cairan putih atau nanah. Setelah 7-10 hari, air dalam pustula akan diserap oleh pembuluh kapiler dan limf di sekitar lesi dan pustul akan mengering, berubah menjadi krusta dan perlahan akan terkelupas. Setiap 5-3 hari, lesi baru terbentuk di setiap tempat tubuh yang berbeda, sehingga memungkinkan melihat perubahan kulit dalam fase yang berbeda secara bersamaan. Krusta yang terkelupas menandakan akhir dari infeksi primer dan imun tubuh berhasil melawan virus varicella. Namun, virus varicella tidak sepenuhnya hilang dari tubuh, melainkan bermigrasi ke sistem saraf, tepatnya pada ganglion dorsalis, dan menjadi dorman. Lalu, saat imunitas tubuh menurun, virus varicella ini akan mengalami reaktivasi dan memunculkan vesikel baru pada kulit. Penyakit ini disebut herpes zoster. Selanjutnya, viremia sekunder dapat menyebabkan kerusakan sel yang memicu inflamasi lokal di mana terjadi aktivasi dari sel mas yang melepaskan mediator gatal yaitu histamin. Lalu histamin akan berikatan dengan prurireseptor sehingga terjadi transmisi sinyal yang mengaktifasi serabut tipe C yang ada di kulit. Lalu sinyal tersebut akan diteruskan ke talamus dan akhirnya sampai di korteks somatosensorik, lalu otak akan mempersepsikan hal tersebut sebagai gatal. Nah, selanjutnya viremia sekunder juga dapat menyebabkan gejala prodromal, yaitu demam dengan infeksi yang merangsang makrofag untuk memproduksi sitokin, yaitu interleukin 1 dan interleukin 6. Lalu sitokin akan masuk ke peredaran darah hingga mencapai OVLT, lalu ke ruang perivaskular, dan IL-1 dan IL-6 akan berikatan dengan reseptor di endokapiler hipotalamus sehingga mensimulasi enzim COX-2 untuk menghasilkan prostaglandin dari asam arachidonat. Lalu prostaglandin tersebut akan berikatan dengan reseptor EP3 di preoptik sehingga meningkatkan set point tubuh. Sehingga respon tubuh akan mengalami vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas. Lalu pada bayi yang tidak bisa
shivering akan mengalami non-shivering thermogenesis dengan terjadi pemecahan lemak coklat yang dapat meningkatkan suhu tubuh tanpa menggigil. Lalu pada orang selain bayi dapat meningkatkan panas dengan menggigil dengan menggunakan kerja otot rangka yang dapat memproduksi panas sehingga terjadi peningkatan suhu dan terjadi demam. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.